5 kesalahan yang merusak bagian awal cerita. Assalamualaikum dan selamat datang sahabat JMP semuanya. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga sering sekali tanpa sadar dilakukan para penulis amatir. Dengan mengidentifikasi tanda-tanda ini, diharapkan nanti tulisan sahabat JMP akan terhindar dari kesalahan-kesalahan berikut. Namun, sebelumnya mohon pencet tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Silahkan bagikan video ini ke media sosial sahabat JMP agar teman-teman penulis lainnya juga dapat terbantu. Mari kita mulai bahasannya. Bismillah. Kesalahan yang merusak bagian awal cerita. 1. Bagian awal cerita yang membosankan. Penyebabnya antara lain: bercerita tentang adegan yang tidak memberi manfaat pada cerita atau karakterisasi. Misalnya dia bangun, keluar dari mobil, melipat pakaian, dan sebagainya. Kenapa? Karena adegan seperti ini tidak membuat pembaca tertarik atau penasaran, dan tidak memberikan info penting tentang cerita yang menanti mereka ataupun tentang sisi penting si karakter. Mendeskripsikan panjang lebar mengenai geografi atau setting cerita sampai berlembar-lembar. Setting cerita memang perlu disampaikan pada bab awal, tapi tidak perlu dituangkan sekaligus semuanya, melainkan seperlunya saja. Juga ingat agar menarik, setting ini jangan dituangkan dalam bentuk deskripsi saja, melainkan bisa juga diselipkan dalam percakapan atau pikiran si karakter. 2. Tidak fokus. Terlalu banyak karakter yang diperkenalkan sekaligus. Terlalu banyak kejadian yang diceritakan dalam satu bab, mengakibatkan belum sempat satu kejadian dikembangkan dengan baik sudah ada kejadian berikutnya. Biasanya tulisan kita jadinya bukan lagi seperti bercerita, melainkan lebih mirip laporan pandangan mata. Terlalu banyak pindah setting. Pembacamu perlu dibuat betah dan penasaran dalam 3 bab pertama dan bukannya dibuat bingung dan mengalami disorientasi karena tidak tahu harus fokus ke karakter atau peristiwa yang mana. 3. Tidak jelas siapa karakter utamanya. Pembaca akan kesulitan tertarik pada cerita, jika mereka tidak tahu siapa sebetulnya karakter utama ceritanya. Ini biasanya terjadi kalau kita memperkenalkan terlalu banyak karakter pada bagian awal cerita, tanpa memberi ruang untuk mengembangkan si karakter utama lebih dulu. Jangan mendeskripsikan karakter hanya lewat penampilan luar. Misalnya, rambut panjangnya ikal dan hitam, matanya yang sipit kecoklatan, dan ia memiliki lesung pipi serta senyum yang manis. Gaunnya bermotif bunga-bunga, sepatu dengan hak tinggi, jari-jari kakinya dicat merah darah. Akan lebih baik jika karakter kita melakukan tindakan atau berdialog dengan karakter lain, lalu kita sisipkan bagaimana senyum dan lesung pipi atau cara berjalannya. Atau bisa juga kita menceritakan karakter kita menari dan berputar, dan gaunnya yang lebar dan bermotif bunga-bunga mengembang seperti payung. 4. Terlalu banyak kisah latar belakang. Kisah latar belakang meliputi latar belakang karakter, latar belakang cerita, atau latar belakang hubungan-hubungan penting dalam cerita. Semua ini sebaiknya ditahan sampai titik ketika pembaca benar-benar ingin atau perlu mengetahuinya, karena berhubungan erat dengan apa yang sedang diceritakan saat itu. 5. Dialog yang kaku dan kosong. Ciptakan dialog yang lancar dan tidak terlalu formal atau baku. Ingat bahwa dialog tidak otomatis membuat tulisan kita terasa aktif, apalagi kalau dialognya hanya berisi hal-hal yang sifatnya basa-basi dan remeh-temeh. Sekian dulu materi literasi pada video kali ini. Di lain kesempatan, akan kita bahas materi-materi literasi menarik lainnya. Jangan lupa untuk like video dan subscribe channel JMP TV, juga bunyikan loncengnya, agar kamu mendapatkan notifikasi video berikutnya. Share video ini di media sosial kamu, supaya banyak teman penulis lainnya jadi terbantu.